Bismillahirrahmanirrahim. Dua ya. Membaca ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca lalu pahami maknanya. Illalladzina sabaru. Itu bukan? Allah sih. Di bawah kayaknya udah yang di atas. 72 di bawah ya. Yang alif, bagian alif. Illalladzina sabaru wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Illalladzina sabaru artinya kecuali orang-orang yang wa 'amilus shalihat dan berbuat kebaikan. Ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan balasan pahala yang besar. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang ista'inu bis sabri was shalah. Jadikan mintalah tolong melalui sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Wasta'inu bis sabri was shalah. Minta tolonglah kalian melalui sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu sungguhlah berat. Kabir, berat maksudnya besar. Besar, berat. Itunya haknya salat itu adalah berat illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Tapi kalau yang kabir biasa itu kabir biasa maksudnya artinya kabir besar sama. Jadi besar, tapi di sini berat. Jadi kabir itu artinya Bapak Ibu suatu saat memang aslinya besar, bisa berat, bisa banyak. Jadi kalau saya sebut ada dutulab kabir, ada duhum kabir, jumlah mereka banyak. Kalau jumlah mereka berat, pas. Jumlah mereka besar, kurang pas. Jumlah mereka banyak. Jadi kata kabir bisa banyak, bisa berat, bisa besar, tergantung kalimat. Iya betul, tergantung teks kalimatnya, kedudukan di dalam kalimat. Betul. Yusikumullahu fi auladikum. Anak-anak Allah dulu. Allah memerintahkan kalian. Yusi di sini memerintahkan kepada kalian tentang anak-anak kalian bahwa apa tuh? Lizzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki bagiannya, untuk laki-laki bagiannya dua bagian perempuan. Unthayain, unta itu dua orang. Unthayain untuk laki-laki bagiannya dua bagian perempuan. Haz itu bagian. Jadi hazun itu artinya bagian atau perolehan. Terus apa lagi? Ulang lagi ya. Allah memerintahkan kepada kalian tentang anak-anak kalian
untuk yang laki-laki seperti 2 bagian perempuan. Itu tentang apa nih? Yusi itu artinya memerintahkan, berwasiat. Haus itu bagian. Allah memerintahkan kepada kalian, hei bapak-bapak, bahwa anak-anak kalian itu nanti kalau ada laki-laki perempuan, yang laki-laki bagiannya 2, yang perempuan bagiannya 1. Yang perintah siapa? Allah. Haus. Itu nggak pakai hukum Allah, hukum adat. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadi. Alam ya'lamu. Apa artinya alam ya'lamu? Tidakkah mereka mengetahui anna Allah, kalau anak bahwasanya, kalau inna sesungguhnya, kalau anak, kalau inna, sesungguhnya, adiknya anak bahwa adiknya Ramawati. Iya, yang depanan kan inna, yang belakangan iya. Anallah, bahwasanya Allah yaqbalu taubah, menerima taubat, an ibadihi, menerima taubat hamba. Hambanya banyak ya, hamba-hamba. Ibad itu jamak dari apa? Abada fi'il. Abdun. Hamba. Wa ya'khudhu sadaqat. Ya'khudh di sini artinya menerima, bukan mengambil. Menerima sedekah. Menerima zakat maksudnya. Wa anna Allaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya atau bahwasanya baru 5 menit, bahwasanya Allah adalah maha penerima taubat lagi maha. Lah ini kalau ada inna sesungguhnya, kalau ada anak baru aja. Gak apa-apa ya, memang perlu diulang-ulang. Kalau belum empat kali, iya. Kalau belum bisa berarti ngulangnya kurang. Lebih banyak lagi. Emang begitu. Wadhkur fil kitab, dan ingatlah di dalam kitab. Ya, Ismail. Ingat tentang siapa? Anak Ismail. Innahu kana shadiqal wa'd. Dia adalah orang yang menepati janji. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang rasul juga seorang nabi dan seorang rasul. Sodiqo itu menepati atau benar. Iya. Janji-janjinya untuk taat kepada Allah, untuk taat kepada sama dengan amanah. apa? Oh bukan pada waktu peristiwa itu pada waktu sudah dewasa. Rasulan maksudnya ibu? Sama Rasulan. Rasul kan utusan. Nabian? Nabi. Apa sih bedanya Rasul sama Nabi? Nah itu dia. Kalau Nabi 3, kalau Rasul? Oh, apa Nabi? Kalau Rasul? Iya. Kalau Nabi?
Berarti egois dong ya. Jadi kalau Rasul ini seperti itu. Kalau Rasul itu mendapatkan wahyu dari Allah, ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umat. Ini kewajiban. Kalau Nabi tidak kewajiban, tapi boleh ya. Bukan untuk dirinya sendiri saja, dia boleh juga untuk jumlah Rasul ada berapa? Yang wajib diwali 25. Jumlahnya berapa Nabi dan Rasul? Banyak. Berapa Pak? 213. Kok bukan 212 ditanggung? Bola. Bola nih, bola. Jangan sering dipakai. Baik. Boleh orang berpendapat sekian jumlahnya sebenarnya, tetapi tidak ada yang tahu jumlahnya yang persis kecuali Allah. Minhum man qasasnahu ma'alaika wa minhum man lam naqsus ma'alaika, kata Allah. Sebagian Muhammad ku ceritakan padamu, sebagian lagi enggak. So, bahkan bukan 313, di bawahnya masih ada 03. Nah, jadi ratusan ribu jumlahnya. 124.000. Ya pokoknya boleh lah. Tidak ada yang pasti tahu. Siapa di antara Nabi dan Rasul yang tidak disebut dalam Al-Quran? Yang Bapak Ibu tahu? Hadir nggak ada dalam Al-Quran. Hadir itu Bapak Ibu tidak ada namanya di dalam Al-Quran. Zakaria. Ya Zakaria khudil kitab. Nah ya. Betul. Nabi yang disebut dalam Al-Quran, Nabi yang di luar 25 tapi kita tahu nggak ada dalam Al-Quran namanya. Nabi siapa? Hadir lagi. Siapa lagi? Hadir. Ada 3. Namanya yang lain nih, ada nama-nama Nabi Yahudi. Namanya Daniel. Daniel Nabi. Terus Samuel. Ya, nama Nabi itu. Tapi nama aslinya Samuel. Il itu Israel. Tuh, Ismail. Tuh, Israel. Il. Terus ciri-ciri bahasa Ibrani. Terus yang lain, Nabi Syed. Terus Nabi siapa lagi ya? Apa? Nah, itu dia yang berpendapat. Apakah Maryam itu nabi? Ada yang berpendapat iya, ada yang berpendapat tidak. Karena Al-Quran tidak pernah disebut bahwa dia adalah nabi. Tapi zaman Al-Quran ada. Jangan orang bilang kalau Quran nama dalam Quran itu ada di nabi. Fir'aun ada yang bilang. Tapi dia bukan nabi, bahkan dia orang nabi. Abu Lahab ada di dalam Al-Quran kan? Belum tentu nabi. Zaid disebut dalam Al-Quran, tapi dia bukan nabi. Jadi tidak semua yang disebut dalam Al-Quran itu nabi. Bukan Zaid bin Sabit lain. Ya, Zaid yang anak angkatnya nabi. Beda itu dengan Zaid bin Sabit. Kalau Samuel di mana Pak, di hadis itu Pak? Iya, yang lain berarti adanya di tafsir, di hadis. Nabi suruh pas ya. Jadi sepeninggal Nabi Musa itu ketika sebelum Nabi Daud itu ada Nabi Yusak bin Nun namanya. Yusak bin Nun namanya Yusak kalau kita namanya Yusak. Anak si Nun itu nama Nabi siapa nih? Kalau memang udah disebut nama Nabi yang ditelan ikan siapa? Iya. Kalau tidak salah itu anaknya itu. Jadi dulu Nabi kalau biasa ayahnya Nabi biasanya anaknya Nabi. Anaknya. Jadi itu betul pepatah orang Jawa tuh. Apa tuh? Mangga jatuh tidak jauh dari kukunya. Kalau kukunya berarti pepatah dari Betawi. Apa semuanya Ustaz punya anak jadi Ustaz? Hah?
ustadz itu adalah gelar guru besar, profesor. Itu ustadz namanya. Kalau di sini guru ngaji TPA, berarti sudah jadi profesor. Jadi jumlah nabi yang tidak diketahui pasti jumlahnya. Allah saja Maha Tahu. Baik. Lanjutkan. Qala Allah hadza yaumu yanfa'u sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Apa artinya? Biasanya kalau kita menerjemahkannya kalau Allah berfirman. Jadi sama sih berfirman. Allah berfirman, "Hadza yaumu yanfa'u sadiqin." Inilah hari yang bermanfaat. Kejujuran memberi manfaat kepada orang yang jujur. Kejujuran memberi manfaat kepada pelakunya atau kepada orang yang jujur. Sidqun itu jujur atau orang yang benar boleh. Kebenaran memberi manfaat kepada orang-orang yang kepada pelakunya. Bisa sidqun itu bisa jujur, bisa benar. Kalau di sini artinya jujur ya. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, bagi mereka surga mengalir di dalamnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Mengalir apa yang mengalir? Tajri, yang mengalir anhar. Apa anhar? Sungai. Sungai di surga ada berapa jenisnya? Ada 4. Nah itu dia, dilakukan dulu ya. Saya lupa ayatnya. Pertama, sungai yang airnya itu air biasa, air jernih, air tawar. Min ma'in ghairi asin, tidak payau, airnya adem. Yang pertama, Allah alam. Apa Zam-Zam? Allah alam. Ya mungkin iya, bisa. Yang kedua adalah min laban, dari susu, jenisnya susu. Min laban wa khamrin, apa tuh, wa asal, madu. Terus iya, wa khamrin ladzatin, dan juga dari khamr yang nikmat. Khamr. Kok ampun. Ladzatin. Dijelaskan. Kok tidak mau? Ya nggak apa-apa. Larangan itu Bapak Ibu adanya di dunia. Di akhirat udah nggak ada larangan. Sebab larangan di dunia itu fungsinya hanya untuk mencoba. Di akhirat tidak bertanggung jawab. Taat atau tidak taat? Apa? Ryan, kayak mobil lah. Royan, lain mimbabi Royan. Siapa as-shaimun? Orang yang berpuasa, khusus masuk pintunya pintu. Mungkin itu pintu yang baru dimasuki ya, Android. Iya, ada namanya pintu Ar-Royan, Babu Royan. Apa? Pintunya kebetulan saya belum ngitung waktu itu ya. Itu sih ada hadits Rasul begitu. Musafir udah nanya pintunya aja. Saya belum pegang kuncinya nanti. Tapi Allah punya kehendak tuh lain. Jadi di akhirat itu ditanggung, ini kata tidak ada orang yang minum arak terus mabok. Jadi tidak ada lagi kekurangan, tidak ada lagi keburukan orang minum teler itu di dunia. Tetapi seperti apa hakikatnya wallah kita tidak tahu. Cuma Al-Quran menyebutnya khomer. Ya khomer. Kenapa di sana boleh? Karena larangan itu cuma adanya di dunia. Gitu. Kan melaksanakannya begini.
Tetapi apakah khamr yang ada di sana seperti yang ada di dunia? Itu aja, jangan coba-coba dulu daripada nanti di sana nggak nyobain, coba di sini aja. Kalau juga jangan. Ayo. Oh iya, ini namanya Bapak Ibu nanti ini tingkat 2 ya? Tingkat 3, sebenarnya tingkat 4 ya? Belajar balaghah. Nah, kalau kayak belajar balaghah jadi belagu. Balaghah itu sastra. Jadi yang mengalir ke sungai-sungai, tentu sungai itu isinya air. Itu ibu datang bawa baki. Ngapain bawa bakinya? Yang penting isinya. Gitu ya? Wah, dia bawa kresek tuh. Isinya. Kan jadi minta di hal. Ya. Iya, dijamin kan dalam surat Al-Maidah, surah Al-Baqarah 62. Al-Baqarah 62, satu lagi surat apa saya lupa? Ya, surat 2 ayat 62, satu lagi surat yang lupa, mirip ayatnya. Gitu ya. Innalladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir. Itu ya. Lanjutnya ayatnya dia. Innalladzina hadu, sesungguhnya orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani. Ya. Was-sabiina, orang-orang Sabi'i. Gitu. Man amana minhum billahi, kalau mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul yang benar dan hari akhir, maka tidak ada khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak perlu takut, tidak khawatir. Tapi sebelum hadirnya Nabi Muhammad, setelah hadirnya Rasul Muhammad, tidak ada lagi agama yang lain. Karena Rasul mengatakan, sekiranya Nabi Musa itu hadir sekarang, lahir, hidup di zaman aku, niscaya Nabi Musa akan tunduk kepada syariatku. Tuh. Jadi itu ayat itu dipakai orang-orang untuk tampil namanya pluralisme. Jadi katanya nggak penting agama apa aja, yang penting pokoknya mereka percaya sama Tuhan. Ini ayatnya. Nah, dibantah oleh orang ini kalau memahami begitu nggak cerdas memahaminya. Sebab ayatnya itu harus jangan dipotong-potong ayatnya. Jadi innalladzina hadu wan nasara wasabiin, itu kalau titik sampai situ tuh selesai. Tapi selanjutnya man aman. Kalau mereka beriman, kalau nggak beriman, nggak ada waktu. Nanti optik iya. Agama wallahualam, dari agamanya apa saja. Yang jelas kalau datang sebelum Nabi Muhammad, dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul yang diturunkan kepada mereka, insya Allah mereka memperoleh surga. Begitu. Kita nggak ada pilihan yang lain. Karena Rasulullah datang. Innal muslimina wal muslimat. Sesungguhnya al muslimin, muslimin, laki-laki, muslimat, perempuan apa? Jadi kalau itu terjemahnya, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim. Wal mu'minina wal mu'minat, laki-laki dan perempuan yang beriman atau yang mukmin, yang beriman. Wal qanitina wal qanitat, laki-laki dan perempuan yang taat atau tunduk. Was-sadiqina was-sadiqat, laki-laki dan perempuan yang benar. Ya, jujur boleh, benar. Was-sabirina was-sabirat, laki-laki dan perempuan yang bersabar. Shadiqin, benar, ya jujur. Wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Terus wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Was-saimina was-saimat, laki-laki dan perempuan yang
berpuasa. Berpuasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat. Dan laki-laki dan perempuan laki-laki dan perempuan yang senantiasa menjaga kehormatan. Ya, furujahum kehormatan. Wa zakirina Allah katsira wa zakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. A'adda Allahu lahum maghfirah. Allah a'adda. Allah sediakan. Allah sediakan bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima. Pahala yang coba kita cari jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Muslimin mudzakkar salim, muslimat mukminin mukminah qanitin qanitat shodiqin shodiqat sabirin sabirat khashiin khashiat mutasaddiqat muannas mutasaddiqin. Jadi mulai jadi kacau. Mutasaddiqin mutasaddiqin mutasaddiqat soimin soimat. Kalau soimut terus hafizin furuj enggak bukan jamak taksir. Iya, wal hafizat muannas salim waz zakirin mudzakkar kasiran bukan jamak, ini tuh sifat bukan jamak. Waz zakirat muannas. Jadi jamak itu ada berapa? Jenis jamak itu ada berapa? Yang pertama mudzakkar, yang kedua, yang ketiga taksir salim. Kalau taksir kagak pakai yang salim itu muzakkar, muannas. Taksir kagak pakai salim. Taksir aja. Muzakkar salim tambahnya wawu atau muannas salim taksir